Pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Karena setelah kami menonton video beliau, kesimpulan yang beliau ambil itu sangat keliru sekali. Silakan simak videonya sebagaimana berikut. Sahabat Nabi kita tidak mendengar ada mubahalah. Mereka tahu ayatnya, tapi kenapa mereka nggak pakai? Berarti mubahalah ini kalau kita pahami dari sejarah, bukan sunnah Nabi untuk kita lakukan, bukan suatu ajaran Nabi untuk kita praktekkan. Buktinya sahabat tidak pernah kita dengar, mula Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak pernah kita dengar ada mubahalah. Para ulama kita tidak pernah kita dengar mereka mubahalah. Di dalam video tersebut jelas sekali Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar menyatakan bahwasanya para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, bahkan para ulama-ulama kita katanya tidak pernah melakukan mubahalah. Tidak pernah melakukan mubahalah, sehingga bisa dipahami oleh beliau katanya berarti mubahalah itu adalah sunnah Nabi yang tidak untuk diamalkan, tidak untuk dipraktekkan. Begitulah kesimpulan yang dikatakan oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau, ada hal yang harus kami sampaikan karena ini masalah ilmu pengetahuan. Di dalam masalah ilmu kita wajib untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah tetap salah. Apakah benar kesimpulan yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Ismail? Jawabannya sangat keliru dan jauh dari kebenaran. Sebab terlalu banyak hadis-hadis atau keterangan-keterangan para ulama tentang masalah mubahalah itu sendiri. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu mubahalah. Mubahalah itu adalah al-mula'anah, yaitu saling melaknat, dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran sendiri. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Di sana ada mubahalah, kata-kata tsumma nabtahil atau mari kita bermubahalah. Mubahalah itu sendiri apa? Yaitu mendoakan kepada lawan bicara atau seorang yang berbeda pandangan dengan kita. Kita sudah berikan hujah, kita sudah berikan dalil bla 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 dan semacamnya, namun orang itu belum sepakat. Lah solusinya kita mubahalah, itulah di Al-Qur'an, dan itu terjadi di antara Nabi Muhammad SAW dengan ahlul kitab, tapi ahlul kitab gak mau untuk bermubahalah dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak terjadi pada saat itu. Namun walaupun demikian, salah besar apabila Al-Habib Hasan bin Ismail menyatakan tidak ada sahabat Nabi ataupun para ulama yang melakukan mubahalah. Sangat tidak benar sekali, sangat tidak benar. Disebabkan kami temukan dalam beberapa kitab, dan ini mungkin sudah tidak asing bagi beliau. Ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini karya daripada Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya kami juz ke-9 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Monggo teman-teman yang punya kitab ini, yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, juz ke-9 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 81. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang masalah mubahalah ya. Ada sebuah cerita di sini ya. Wa fi qissati ahli Najran minal fawaidi anna iqrarul kafiri bin nubuwati la yudkhiluhu fil islami hatta yaltazima ahkamal islam. Wa fiha jawazu mujadalati ahli kitabi wa qad tajibu idza ta'ayyanat maslahatuhu. Wa fiha masru'iyatu mubahalatil mukhalif idza asarra ba'da zuhuril hujjah. Di sini di cerita tersebut terdapat syariat untuk bermubahalah, melakukan mubahalah dengan orang yang menentang apabila dia tetap bersikukuh, padahal hujah sudah diberikan, hujah sudah dijelaskan, dia tetap saja tidak mau, maka disyariatkan melakukan mubahalah. Bahkan waqad da'a Ibnu Abbasin ila dzalik. Ini sahabat Ibnu Abbas pun pernah mengajak mubahalah. Jadi kalau seumpama
Habib Hasan bin Ismail mengatakan para sahabat tidak ada yang melakukan mubahalah, sahabat Ibnu Abbas ternyata di sini pernah mengajak bermubahalah. Tsummal Auza'i, kemudian Imam Al-Auza'i, ulama saja pernah mengajak bermubahalah. Bahkan kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa waqa'a dzalika li jama'atin minal ulama'i, mubahalah tersebut sudah terjadi dari sekian banyak perkumpulan para ulama. Ini sudah banyak dilakukan oleh para ulama mubahalah, sehingga kurang benar, tidak benar, jauh dari kebenaran apabila Habib Hasan bin Ismail mengatakan tidak ada ulama yang melakukan mubahalah. Wa mimma urifa bitajribati anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahalati. Dari tajribah atau sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi bahwa orang yang melakukan mubahalah pada dirinya itu salah, maka dia tidak akan bertahan setelah dia bermubahalah, tidak akan bertahan 1 tahun. Jadi setelah dia mubahalah kok malah dia yang salah, insya Allah dia akan mati, ya, tidak akan melewati 1 tahun, dia akan mati wis. Wa waqa'a li dzalika ma'a syakhsin kana yata'assabu li ba'dil malahidati falam yakum ba'daha ghaira syahraini. Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Asqalani pernah melakukan mubahalah dengan orang yang fanatik kepada orang ateis lah, orang-orang kafir lah. Falam yakum ba'daha ghaira syahrain, setelah itu orang tadi yang bermubahalah dengan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Asqalani tidak bertahan kecuali hanya 2 bulan. Jadi sudah mati itu teman-teman. Artinya Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melakukan mubahalah. Sahabat Nabi melakukan mubahalah. Bahkan di sini dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab, karya daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini ulama Syafi'iyah. Jelas Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar tahu kitab ini, Fathul Wahhab. Punya kami di sini juz kedua, ya, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, yang mana tentang masalah bab-bab faraid, ya, bab faraid yaitu masalah warisan. Silakan lihat dalam halaman 18. Di halaman 18 di sana dijelaskan masalah aul, ya. Orang yang paham ilmu faraid insyaallah paham, ngerti apa itu aul. Di sini wa tusamma al-mubahalah minal bahli wa huwa al-la'n. Walamma qadha fiha Umar bidzalika khalafa Ibnu Abbasin ba'da mautihi faja'ala lizauji an-nisfa walil ummi athuluth walil ukhti ma baqiya wala aul faqila lahu an-nasu ala khilafi ra'yik faqala fa in sya'u falnad'u abna'ana wa abnahum wa nisa'ana wa nisa'ahum wa anfusana wa anfusahum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin fasummiyat al-mubahalah lidzalik. Ini sahabat Ibnu Abbas ternyata mengajak masyarakat untuk bermubahalah yang tidak setuju dengan fatwa beliau. Ini sahabat Nabi Ibnu Abbas ngajak mubahalah. Paham tum, ya? Keterangan yang sama silakan cek dalam kitab I'anatut Thalibin. Ini karya ulama Syafi'iyah juga. Silakan cek juga dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Silakan. Ini karya daripada Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asyarbini atau Asyirbini. Atau cek juga dalam kitab Asnal Matalib, karya daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ulama banyak yang melakukan mubahalah meskipun ada yang musuhnya takut, ya. Ada sahabat Nabi yang mengajak bermubahalah meskipun yang diajak untuk bermubahalah takut. Artinya, apakah mubahalah itu benar sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Hasan bin Ismail? Berarti mubahalah itu adalah sunnah Nabi yang tidak untuk diamalkan. Nah, ini keliru, ya. Ini keliru. Sebab sahabat Nabi pernah mengajak bermubahalah. Bukan tidak pernah. Bermubahalah pernah. Ngajak mubahalah. Cuma musuhnya itu yang nggak mau. Para ulama, apalagi Imam Ibnu Hajar Asqalani, kemudian di sini Imam Al-Auza'i katanya, ya, di kitab Fathul Barinya di sini. Sahabat Ibnu Abbas juga melakukan. Bahkan di kitab Fathul Bari ini karya daripada Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau sendiri yang melakukan mubahalah
dan bahkan diceritakan di sini banyak ulama yang sudah melakukan mubahalah. Sehingga dengan begitu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada Habib Hasan bin Ismail, kesimpulan yang beliau katakan bahwa mubahalah itu adalah sunnah Nabi, tetapi yang tidak untuk diamalkan, ini kekeliruan, ini jauh dari kebenaran. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.